kita mari kita mentadaburi atau melewati lagi sebuah kisah indah, kisah Yusuf alaihi salam. Yusuf kecil, ya masih kebayang ya. Mungkin kalau kita mau nanyain sekecewa apa Yusuf, apa yang terjadi dengan kehidupannya. Yusuf kecil, dia dibuang. Satu. Yang kedua, dijual sebagai budak. Yang pasti ini pengkhianatan besar ya. Harus keluarga yang paling dekat, yang paling menyayangi, harusnya support, harusnya menyayangi. Tapi apa yang terjadi? Yusuf dibuang karena ada dengki, karena ada jealous gitu ya, bla bla bla. Oke. Dia dikhianati, disakiti, dibuang, dijual sebagai budak. Itu nggak selesai. Itu nggak selesai dan bahkan ada satu titik Yusuf di penjara. Bukan karena dosa, bukan karena apa-apa ya, karena sebuah fitnah. Sekecewa apa hatinya Yusuf gitu. Atau mungkin kalau manusia biasa kan bertanya, ya Allah, aku salah apa? Aku dosa apa? Aku dari kecil loh, dari kecil sampai mencapai usia dewasa, kayak ujiannya tuh nggak putus-putus, kayak wishlist dia, keinginan dia nggak sesuai. Pengen ngobrol sama keluarga, pengen saling mencintai, saling menyayangi, saling support, saling mendukung, saling menguatkan. Dan dimanapun Yusuf berada, kayak dia itu sial gitu. Sama saudaranya dia sial, kan? Bener nggak sih? Sama saudara dia sial. Sama penjual budak juga dia kayak ya dijual sebagai budak. Dia manusia terhormat gitu, sial lagi. Kemudian ketemu Zulaiha, sial lagi gitu kan. Nah, jadi ini kisah Yusuf alaihi salam yang kehidupannya sama sekali bukan cita-cita Yusuf gitu. Dikhianati, dijual dan di penjara, bukan keinginan Yusuf. Pasti Yusuf kalau berdoa yang baik-baik gitu. Kenapa kehidupannya seperti ini gitu? Oke, jadi mungkin mari kita masuk ke surat Yusuf ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Disebutkan kisah Yusuf ini ahsanul qasas, kisah terindah, padahal isinya pengkhianatan, isinya kekecewaan, isinya mungkin kesialan ya, berbagai macam kesialan Yusuf, tapi disebutkan sebagai ahsanul qasas, kisah terindah, kisah paling agung mungkin ya. Kemudian apa yang terjadi? إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf kecil melihat mimpi yang indah, sebuah perspektif indah, sebuah cara pandang indah, penuh harapan, penuh I dream gitu kan. Aku memimpikan, aku bermimpi sebagai ya kita kan selalu punya mimpi-mimpi indah ya. Apa itu mimpinya gitu? Karena ini aslinya adalah mimpi busyra. Ini adalah mimpi kabar gembira gitu. Ada kabar gembira apa gitu? Aku melihat ada 11 kaukab. Kaukab kalau di sini artinya bintang ya. Aku melihat ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan bulan, semuanya bersujud padaku. Aku punya feeling aku jadi perempuan beruntung deh kalau aku nikah sama dia. Aku punya feeling kalau aku buka brand fashion, aku feelingnya bagus deh. Kayaknya ini peruntunganku di sini deh, gitu kan. Kayaknya kalau aku join kerjasama sama dia, investasi sama dia, kayaknya bagus deh. Ini harapan-harapan, keinginan-keinginan gitu kan. Kemudian intinya kata ayahnya, la taqassus ru'yak, jangan beritain, jangan ceritain. Kenapa? Ada
banyak mimpi kita yang orang itu kesel dengernya. Ada banyak wishlist indah kita, kalau orang denger ada orang yang ingin menghancurkan gitu. Ini kisah Yusuf ya. Kemudian berikutnya intinya setelah diceritakan mimpi itu, kejadiannya apa? Bukan keindahan, bukan kenyamanan, tapi berbagai kesulitan Yusuf gitu. Apa hikmahnya? Toh setiap kecewa, setiap yang gak match, setiap yang gak nyambung dengan mimpi-mimpi kita, itu kita harus bisa memberi makna. Ini maknanya apa? Yes, Yusuf dikhianati saudaranya, tapi di situ ada tujuan ilahi. Ya, yes kamu dikhianati, tapi ada tujuan ilahi. Yes kamu disakiti, yes kamu dikecewakan, yes kamu gagal, yes kamu gak nyampe target, yes. Ini kita harus bisa membaca tujuan ilahi. Ketika kita berdoa, bukan berarti Tuhan akan menghapus semua kesulitan, bukan berarti gak ada rintangan, gak ada tantangan. Tapi yang harus kita yakini bahwa semua kesulitan itu dijadikan Tuhan untuk memberikan kebaikan buat kita, gitu. Oke, makanya di sini disebutkan, kita bisa membaca apa nih? Wa kadzalika yashtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaik min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Pada akhirnya intinya ya, berbagai peristiwa yang dialami Yusuf ada tujuan ilahi berupa pengangkatan posisi Yusuf. Jadi lift me up ya kalau kamu kecewa, lift me up kalau kamu sedih. Apa itu lift me up? Adalah sebuah doa penting, mohon diangkat. Ini namanya doa pengangkatan. Angkat aku. Mungkin kecewa itu ada, tapi angkat aku. Supaya apa? Kecewa itu hanya berada di bawah kakiku, tidak lagi berada di dalam hatiku, tidak lagi berada di dalam kepalaku, tidak lagi membuat ubanku memenuhi seluruh kepalaku. Di mana kecewamu sekarang, say? Masih ada? Kamu simpan di mana? Di bawah sepatuku. Kamu injek? Yes. Kan gitu ya. Kenapa kamu bisa mengendalikan? Kenapa kamu bisa berselancar dengan papan? Ya kan itu berselancar ya, kayak kamu asik banget sih gitu. Kamu kecewa tapi kamu bisa sangat atraktif. Kamu kecewa nggak sesuai ekspektasi tapi kamu tetap amazing gitu. Kayak itu kan namanya kayak berselancar gitu ya, berselancar di atas papan kekecewaan. Karena di sini ya, tujuan ilahi tersebut adalah mengangkat Yusuf ke posisi yang paling tinggi di negeri Mesir. Ya, Yusuf itu bukan dari Mesir. Yusuf itu saya kurang tahu ya posisinya di mana, apakah di wilayah Palestina, Suriah gitu ya. Pokoknya di wilayah Syam, bukan Mesir. Yusuf di wilayah Syam, dibuang, dijual, dijadiin budak, difitnah, dan dengan sebuah pengangkatan, kuasa Tuhan, kuasa Allah ya, sesulit apapun Yusuf diangkat sama Allah menjadi punya posisi tertinggi di negeri Mesir, dan bahkan dia bisa menyelamatkan berbagai berbagai bencana di negeri Mesir dengan menjadi awalnya menjadi menteri ya, menteri pangan, logistik, setelah itu menjadi raja gitu. Dia bukan hanya menyelamatkan seluruh negeri Mesir, dia juga menyelamatkan ke berapa ya, 10 saudaranya yang mengkhianati Yusuf sejak kecil. Ini adalah tujuan ilahi. Kamu dipilih sama Allah
wa kadzalika yajtabik. Begitulah cara Tuhan memilihmu. You are the chosen. Kamu dipilih sama Allah. Kamu dipilih sama Tuhanmu untuk menjadi duta Tuhan. Ya, untuk untuk membuktikan bahwa bukan kita yang ngatur kehidupan kita. Bukan kita yang ngatur mimpi-mimpi kita. Bukan ranah kita untuk mengatur semuanya. Ada sebagian besar yang itu ranah Tuhan. Ada sebagian besar yang itu bagian Tuhan. Itu bukan bagian kita. Sampai kita OVT nggak bisa ngerubah, karena itu bukan kuasa kamu. Sampai kita stres, sampai kita nangis, sampai kita putus asa pun, kalau itu bukan ranah kamu nggak bisa ngerubah. Jadi gimana? Iya ya Tuhan, aku lupa cara aku menyerahkan diriku kepada Allah. Aku lupa cara aku mengundang kuasa Allah. Aku lupa cara aku melibatkan Allah dalam kehidupan. Aku lupa. Ya, bahkan menyerah kepada Allah pun aku lupa caranya gitu kan. Karena apa? Mungkin sibuk banget dengan kecewa. Benar gak sih? Kadang-kadang ya kalau kita sibuk dengan kecewa, kita lupa ada banyak hal yang harus kita serahkan kepada Allah, tapi kita keep gitu. Jadi wakadzalika yajtabika rabbuk, begitulah cara Tuhan memilihmu. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini kalau konteksnya Maryam. Allah yang istafa itu membuat kamu murni kembali. Kamu makhluk Tuhan yang dicintai Allah. Karena kamu kecewa, kadang-kadang kamu gak murni lagi. Kamu terlalu gak murni gitu. Dimurnikan lagi, disucikan lagi, diangkat derajatnya. Yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah gak mungkin gitu ngasih kita kekecewaan yang gak bisa kita proses di pikiran kita tanpa dibantu. Pasti dibantu kalau kita minta bantuan, kalau kita memanggil kehadiran Allah. Makanya penting banget ya, setiap detik, setiap menit, pagi, siang, malam kita, aku ingin berjalan bersama Tuhan, bukan bersama kecewa. Itu beda banget. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, pikiran terang, hati terang. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Hari ini aku ingin berjalan bersama kecewaku. Gimana rasanya? Gimana beratnya? Itu kerasa gitu. Oh iya ya, ngapain aku berteman dengan kecewa? Kecewa itu kalau memang harus ada, dia harus berada di bawah kakiku. Kita injak. Ya, itu bukan sesuatu yang menyulitkan kehidupan kita.